Tahukah kamu, ada satu malam di mana doa dan tangisan seorang manusia berhasil membuat ribuan malaikat turun ke bumi bersenjata lengkap. Ini bukanlah sekadar mitos atau legenda kuno belaka. Ini adalah lembaran sejarah nyata yang terukir abadi di padang gersang Badar lebih dari 1400 tahun yang lalu. Sebuah malam di mana langit seakan menahan napas, menyaksikan kerentanan paling dalam dari seorang utusan yang dengan tetesan air matanya berhasil menggetarkan arsy dan mengubah takdir dunia untuk selamanya. Di lembah Badar, sebuah wilayah terpencil yang dikelilingi oleh bukit-bukit pasir yang curam, dua pasukan bersiap untuk sebuah bentrokan yang sangat tidak seimbang. Pasukan Muslim yang hanya berjumlah sekitar 311 orang datang dengan perlengkapan seadanya. Mereka awalnya tidak berniat memicu perang besar yang menentukan. Namun, takdir Tuhan membawa mereka berhadapan dengan kekuatan militer penuh dari kaum Quraisy. Malam itu, keheningan lembah menyembunyikan ketegangan luar biasa yang merayap di hati setiap pejuang yang hadir. Perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak sungguh sangat mencolok. Di satu sisi, pasukan Quraisy datang dengan kesombongan yang membubung tinggi, membawa 1000 prajurit bersenjata besi lengkap, ratusan kuda tempur, dan arogansi yang seolah mampu meruntuhkan gunung. Sementara di sisi lain, barisan kaum muslimin hanya memiliki sedikit kuda dan perlengkapan tempur yang sangat minim. Secara logika manusia, pertempuran esok hari hanyalah sebuah misi bunuh diri. Kematian seakan sudah menatap tajam ke arah barisan orang-orang beriman. Menjelang malam pertempuran, para sahabat membangun sebuah tenda komando sederhana dari kayu dan pelepah kurma di atas sebuah gundukan bukit. Tenda ini dikenal dalam sejarah sebagai Al-Arish. Dari titik ini, medan pertempuran esok hari dapat terlihat jelas. Namun, tenda ini tidak hanya dibangun sebagai pusat komando militer semata. Malam itu, Al-Arish akan menjadi saksi bisu dari sebuah dialog paling intens dan menyayat hati antara seorang hamba yang sangat mencintai umatnya dengan Tuhan penguasa semesta alam. Saat kegelapan malam semakin pekat menyelimuti padang pasir, rasa kantuk yang ajaib diturunkan kepada para prajurit Muslim, memberikan mereka istirahat yang damai. Namun, tidak ada tidur bagi sang Nabi. Beliau melangkah perlahan memasuki tenda Al-Arish. Di tengah kesunyian malam yang mencekam, di mana nyawa para pengikutnya berada di ujung tanduk, sang manusia paling mulia ini memilih untuk mengasingkan diri. Beliau memutus segala koneksi dengan urusan duniawi, memusatkan seluruh jiwa raganya hanya kepada Sang Maha Pencipta. Di dalam tenda sederhana itu, sang Nabi memulai sholatnya. Beliau berdiri tegak bagaikan gunung yang tak tergoyahkan. Namun hatinya merunduk dalam kepasrahan yang luar biasa. Setiap bacaan ayat suci yang terucap dari bibirnya menembus keheningan malam Badar. Tidak ada rasa takut akan jumlah musuh yang ribuan. Yang ada hanyalah ketakutan dan harapan yang memuncak kepada Allah. Malam itu adalah malam penentuan, bukan hanya bagi nyawa para sahabatnya, tetapi bagi masa depan keyakinan tauhid di muka bumi. Setelah menyelesaikan sholatnya, sang Nabi tidak lantas beristirahat. Beliau menghadap ke arah kiblat, perlahan namun pasti mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit. Telapak tangan yang suci itu menengadah, memohon belas kasih yang tiada batas. Begitu tingginya beliau mengangkat tangan, hingga para sejarawan mencatat bahwa warna putih ketiaknya dapat terlihat jika saja ada cahaya benderang. Gerakan ini melambangkan penyerahan diri yang absolut, sebuah simbol bahwa beliau telah melepaskan segala daya dan upaya manusiawi. Perlahan, isak tangis mulai memecah kesunyian Al-Arish. Air mata yang hangat
mengalir deras dari mata sang utusan Allah, membasahi janggutnya, dan jatuh ke atas hamparan pasir di dalam tenda. Ini bukanlah tangisan keputusasaan seorang jenderal yang kalah perang. Ini adalah tangisan cinta yang luar biasa dari seorang rasul untuk umatnya. Beliau menangis karena menyadari betapa beratnya beban yang dipikul oleh sekelompok kecil orang beriman yang setia mengikutinya ke lembah kematian tersebut. Dengan suara yang bergetar hebat, sang Nabi melantunkan doa yang hingga kini masih menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Beliau berseru memanggil Tuhannya, memohon agar janji kemenangan yang pernah diberikan segera diwujudkan. Dalam doanya yang paling intim, beliau menyampaikan sebuah argumen yang begitu mendalam. Beliau berkata, "Ya Allah, jika kelompok kecil ini binasa pada hari ini, maka Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini untuk selama-lamanya." Sebuah permohonan yang mempertaruhkan eksistensi keimanan di dunia. Beliau terus meratap, memohon, dan memanggil nama Tuhannya secara terus-menerus tanpa henti. Seluruh ruang di dalam tenda itu seolah dipenuhi oleh energi spiritual yang sangat pekat. Langit malam Badar seakan mendengarkan setiap patah kata yang keluar dari lisan suci tersebut. Intensitas doa itu semakin memuncak, membawa sang manusia pilihan ke dalam sebuah keadaan di mana ia melupakan segala hal tentang dirinya sendiri, fisiknya, dan lingkungan di sekitarnya. Hanya ada Dia dan Allah. Saking khusyuknya dan bergetarnya tubuh beliau oleh isak tangis yang mendalam, kain rida atau serban yang sedari tadi menutupi pundak agungnya perlahan-lahan mulai meluncur. Tanpa beliau sadari, kain penutup pundak itu terlepas. Sang Nabi sama sekali tidak berusaha menahannya, karena seluruh kesadarannya telah tenggelam dalam munajat. Beliau tidak peduli pada penampilannya, tidak peduli pada dinginnya malam, karena hatinya sedang mengetuk pintu langit dengan ketukan yang paling keras. Kain suci itu pun jatuh terhempas ke atas hamparan pasir yang dingin di lantai tenda. Sebuah pemandangan visual yang begitu menyayat hati dan melambangkan kerentanan manusiawi yang absolut. Pemimpin besar yang di siang hari memancarkan wibawa dan keberanian luar biasa di hadapan pasukannya, kini menunduk hancur, rapuh, dan tak berdaya dalam kehambaan yang paling murni. Jatuhnya kain itu adalah saksi bisu dari pengorbanan emosional yang melampaui batas-batas kemampuan manusia biasa. Melihat pemandangan yang begitu menggetarkan jiwa tersebut, sahabat terdekatnya yang sejak tadi menemani di dalam tenda, Abu Bakar, tidak dapat menahan rasa iba di hatinya. Hati Abu Bakar seakan ikut teriris melihat sahabat sekaligus Rasul yang sangat dicintainya berada dalam kondisi yang sangat memilukan. Dengan langkah perlahan dan penuh rasa hormat yang mendalam, Abu Bakar mendekat, membungkuk ke arah lantai pasir, dan memungut kain rida yang terjatuh tersebut dengan kedua tangannya yang gemetar. Dengan kelembutan yang mencerminkan persahabatan sejati, Abu Bakar berdiri di belakang sang Nabi dan menyelimutkan kembali kain rida tersebut ke atas pundak beliau. Ia mencoba memberikan kehangatan fisik di tengah dinginnya angin gurun, sekaligus memberikan dukungan moral kepada pemimpin yang jiwanya sedang bertarung di dimensi spiritual. Momen pelukan tidak langsung ini menjadi salah satu adegan persaudaraan paling indah yang pernah dicatat oleh tinta sejarah Islam. Sambil memeluk pelan pundak sang Nabi dari belakang, Abu Bakar mengucapkan kata-kata penenang dengan suara yang parau karena menahan tangis. Ia berusaha meyakinkan sang utusan bahwa Allah pasti akan menepati janjinya.
Ia berkata bahwa doa yang dipanjatkan sudah lebih dari cukup, memohon agar sang nabi mengasihani dirinya sendiri. Abu Bakar tahu persis bahwa Allah tidak akan pernah mengabaikan tetesan air mata hambanya yang paling dicintai, apalagi di malam yang menentukan jalannya sejarah umat manusia ini. Meski telah mendapat pelukan hangat dan kata-kata penenang dari sahabat terkasihnya, munajat sang nabi tidak lantas berhenti. Hatinya telah terlampau jauh tenggelam dalam lautan kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa. Beliau sadar bahwa ikhtiar fisik keesokan harinya tidak akan ada artinya tanpa intervensi langsung dari langit. Oleh karena itu, beliau terus mendesak dengan doa-doa yang mengalir bagai sungai air mata, terus memohon rahmat hingga malam berangsur-angsur mulai memudar. Dan di sanalah letak keajaiban terbesar malam itu terjadi. Ketulusan absolut, rasa hancur yang menghamba, dan air mata yang jatuh di pasir Badar akhirnya membuka pintu-pintu langit lapis demi lapis. Tuhan semesta alam merespons seruan hambanya. Perubahan perlahan mulai terasa di udara. Atmosfer gurun yang tadinya mencekam dan menakutkan perlahan berubah menjadi begitu sakral dan dipenuhi oleh energi misterius yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia biasa. Sebagai tanda pertama dari pertolongan ilahi, Allah menurunkan rasa kantuk yang luar biasa damai, yang disebut sebagai nu'as, kepada seluruh pasukan muslim. Di tengah ancaman kematian yang nyata di depan mata, mereka justru tertidur lelap dengan perasaan aman yang menyelimuti dada. Rasa takut yang sebelumnya mencengkram erat seketika sirna. Ini adalah mukjizat ketenangan batin, persiapan mental dari langit, agar esok hari mereka bangun dengan tubuh dan jiwa yang segar, tanpa beban. Tak lama kemudian, sang nabi yang tengah berada dalam puncak spiritualnya mengalami sebuah momen transendental yang singkat. Ketika beliau membuka matanya kembali, sebuah senyuman penuh kelegaan merekah di bibir sucinya. Wahyu telah turun. Kabar gembira telah disampaikan langsung ke dalam sanubarinya. Beliau segera berpaling kepada Abu Bakar, menyampaikan kabar yang paling dinanti-nantikan, bahwa pertolongan Allah telah tiba, dan Jibril sedang memimpin ribuan malaikat turun ke medan Badar. Fajar pun menyingsing, menyinari gurun Badar dengan warna keemasan yang dramatis. Saatnya telah tiba. Sang Nabi melangkah keluar dari tenda dengan semangat yang sepenuhnya baru. Kerentanan dan isak tangis di malam hari telah berganti menjadi ketegasan seorang panglima yang diliputi oleh keyakinan mutlak. Beliau merapikan barisan pasukannya yang kecil, namun memiliki hati sekokoh baja. Di seberang sana, ribuan pasukan Quraisy bersiap menerjang layaknya lautan badai yang hendak menelan daratan. Saat kedua pasukan saling bertabrakan, pertempuran pecah dengan sangat dahsyat. Namun ada pemandangan supranatural yang tak kasat mata bagi musuh pada hari itu. Badai pasir tiba-tiba berhembus, membutakan mata pasukan Quraisy. Di tengah kekacauan itu, ribuan malaikat yang turun dari langit bersenjata cahaya ikut menggempur barisan musuh. Suara derak kuda dari langit terdengar menggema. Para sejarawan mencatat fenomena di mana musuh berjatuhan secara misterius, bahkan sebelum pedang pasukan muslim menyentuh kulit mereka. Kemenangan gemilang akhirnya berpihak pada kebenaran. 300 pejuang bersenjata seadanya berhasil memukul mundur 1000 prajurit elit yang angkuh. Pasukan Quraisy kocar-kacir, meninggalkan medan perang dengan kehinaan yang abadi. Kemenangan Badar ini bukanlah semata-mata hasil dari taktik militer atau kehebatan sabetan pedang. Itu adalah manifestasi fisik dari jawaban atas tangisan penuh kepasrahan di sepertiga malam terakhir. Doa sang Nabi telah benar-benar menarik turun keajaiban langit ke bumi. Kisah malam di lembah Badar mewariskan sebuah pesan abadi bagi kita semua, bahwa di saat kita dihadapkan pada jalan buntu, ketika logika manusia mengatakan semuanya telah berakhir, kekuatan terbesar yang kita miliki
adalah kerentanan kita di hadapan Tuhan. Air mata yang tumpah karena kesadaran akan kelemahan diri adalah senjata paling mematikan yang mampu menggetarkan arsy dan menggerakkan semesta. Karena ketika seorang hamba telah berserah diri secara total, maka tidak ada lagi yang tak mungkin bagi Sang Penguasa langit dan bumi.